Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sri Mulyani rinci hutang 1.439,8 triliun rupiah untuk penanganan corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci kebutuhan utang 1.439,8 triliun rupiah untuk membiayai penanganan pandemi virus corona. Menurut dia, utang didominasi oleh penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar 1.289,3 triliun rupiah, ditambah penarikan pinjaman 150,5 triliun rupiah. Khusus utang dari SBN, diantaranya 221,4 triliun rupiah, sudah dipenuhi pemerintah dari hasil lelang penerbitan surat utang pandemi corona atau pandemic bond dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian sekitar 856,8 triliun rupiah akan dipenuhi dari lelang utang di pasar domestik dan luar negeri, penerbitan SBN retail, private placement, serta penerbitan surat utang berdenominasi rupiah dan valuta asing. Terdiri dari SBN Palas 132 triliun rupiah, SBN retail diperkirakan 60 triliun rupiah, private placement 10 triliun rupiah. Sisanya dari lelang SBN 2 mingguan dan sun konvensional serta suku. Kata Ani, panggilan akrabnya dalam rapat virtual dengan Komisi 11 DPR Rabu 6 Mei 2020. Ia melanjutkan kebutuhan utang yang besar membuat target serapan utang dari hasil lelang meningkat dari 20 triliun rupiah pada 2018 hingga 2019 menjadi 35 triliun rupiah sampai 45 triliun rupiah per 2 pekan tahun ini. Target itu dijalankan mulai kuartal 2 sampai kuartal 4 2020. Ia mengestimasi dari kebutuhan penerbitan utang 856,8 triliun rupiah, pemerintah mengestimasikan Bank Indonesia atau BI setidaknya bisa membeli surat utang berkisar 106 triliun rupiah sampai 242 triliun rupiah. Proyeksi ini merujuk pada kapasitas pasar pada 2018 hingga 2019. Angka dari BI kemungkinan 125 triliun rupiah dengan suku bunga yang sama, karena memang BI mengikuti lelang dengan mekanisme pasar. Bahkan Greensill dan private placement, ucapnya. Ani menambahkan estimasi kebutuhan utang sudah mengeluarkan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai 150 triliun rupiah. Hal ini dilakukan karena pemerintah dan Bank Sentral Nasional sepakat melaksanakan program dengan skema khusus yang terpisah. Saat ini kami dalam koordinasi intensif dengan BI, katanya. Sebagai gambaran, pemerintah sudah melakukan beberapa kali lelang penerbitan surat utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pandemi corona. Dari hasil lelang, setidaknya imbal hasil atau yield yang ditawarkan sebesar 7% sampai 8%. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 masih relatif baik, sebab angka pertumbuhannya masih positif di tengah pandemi virus corona. Jokowi merinci ekonomi Cina turun 6,8% dari sebelumnya 6%. Artinya selisih penurunan kinerja ekonominya mencapai 12,8%. Jokowi mengungkapkan wabah virus corona telah memukul perekonomian banyak negara. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengeluaran. Dari sisi penawaran, kinerja manufaktur yang tercermin dari Purchasing Manager Index atau PMI mengalami kontraksi dibandingkan negara lain di ASEAN ke level 27,5 pada April 2020.
Angka itu lebih rendah dari Korea Selatan 41,6, Malaysia 31,3, dan Vietnam 32,7. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga juga melambat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 turun dari 5,02% ke 2,84%. Pertumbuhan belanja pemerintah juga melambat dari 4,22% ke 3,74%. Dan konsumsi NLPRT kontraksi minus 4,91%. Ternyata aksi merampok uang negara di tengah bencana ini bukan hanya terjadi di film saja, tetapi juga terbaca di dunia nyata. Yang berbeda mungkin caranya saja, tapi tujuannya tetap sama, yaitu mendapatkan uang negara atau pengaruh atau kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Pada dasarnya, mental korup ini membuat keadaan orang yang dirundung bencana dalam situasi sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mereka adalah para oknum pejabat yang memanfaatkan situasi bencana untuk meraih untung sebesar-besarnya. Dalam sejarah perjalanan bangsa, perampokan paling fenomenal di tengah bencana adalah kasus BLBI, yang sampai kini masih menjadi catatan kelam karena tidak tuntas penyelesaian hukumnya. BLBI adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan BI kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya bencana ekonomi alias Krismon 1998, sesaat sebelum kejatuhan Orba. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada bulan Desember 1998. BI telah menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank di Indonesia. Kerugian kasus BLBI yang semula bernilai 650 triliun rupiah pada 1998 terus membengkak nilainya. Hingga kini, kerugian negara akibat korupsi ini masih menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Bahkan, kerugian diprediksi masih harus ditanggung oleh negara hingga 2043. Kejahatan ini dinilai sebagai penyebab defisit yang berujung pada ketergantungan Indonesia pada hutang ke mancanegara. Bagaimanapun, kasus BLBI adalah induk dari kasus korupsi di Indonesia. BLBI adalah pertarungan yang sesungguhnya untuk membuktikan nyali KPK. Lawannya adalah para konglomerat hitam dan kawan-kawannya. Terbukti kemudian KPK terkapar tidak berdaya menghadapi kekuatan mereka. Beberapa kasus yang mengindikasikan upaya memanfaatkan situasi bencana untuk mengail di air keruh atau korupsi bisa dibaca pada peristiwa-peristiwa. Di antaranya, ironi Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Di saat masyarakat tercekam menghadapi virus corona, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan kegiatan pertambangan minerba yang memihak kepentingan asing dan swasta. Permen ESDM Nomor 7 / 2020 tersebut berisi ketentuan yang melanggar Undang-Undang 1945, sekaligus Staf MPR Nomor 9 / 2001 dan Undang-Undang Nomor 4 / 2009 tentang minerba. Permen yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 6 Maret lalu mencabut sebagian maupun seluruhnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018, Permen Nomor 22 Tahun 2018, Permen Nomor 51 Tahun 2018. Publik menjadi tersesat atas pernyataan absurd Menteri ESDM dalam mempromosikan Permen Nomor 7 / 2020. Bahkan terkesan manipulatif dengan menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 7 / 2020 diterbitkan untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan usaha pertambangan.